Badung dipenuhi dengan tumpukan sampah. Sebagai penemuan tumpukan sampah misterius di sebuah lahan Badung, hamparan sampah yang membentang hingga sekitar 100 meter. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yulia Sarawayuni, NPM 25103319. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus sampah di pemukiman warga tahun 2024 dan 2025 dan kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan sudah tidak digunakan lagi. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, sekolah, pasar, perkantoran, maupun industri. Berdasarkan jenisnya, sampah dibedakan menjadi sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan dan daun-daunan, serta sampah organik yang sulit terurai seperti plastik, kaca, dan kaleng. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, banjir akibat tersumbatnya saluran air, munculnya sebagai penyakit, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, kasus sampah di pemukiman warga tahun 2024. Pada tahun 2024, sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Indonesia. Banyak kawasan pemukiman mengalami permasalahan penumpukan sampah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Di beberapa daerah, warga masih membuang sampah sembarangan di sungai, lahan kosong, atau saluran drainase. Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan dan meningkatnya risiko banjir ketika musim hujan tiba. Selain itu, tumpukan sampah juga menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, serta berbagai sumber penyakit. Berdasarkan analisis di tahun 2024, permasalahan sampah pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kurangnya kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, terbatasnya fasilitas tempat pembuangan dan pengangkutan sampah. Yang keempat, masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai. Yang kelima, kurangnya edukasi tentang pengelolaan sampah berbasis 3R. Akibatnya banyak lingkungan pemukiman menjadi kotor, tidak sehat, dan kurang nyaman untuk ditinggali. Yang ke-C, kasus sampah di pemukiman warga di tahun 2025. Pada tahun 2025, masalah sampah masih menjadi persoalan penting di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun telah dilakukan sebagai upaya perbaikan, beberapa daerah masih mengalami penumpukan sampah akibat keterbatasan armada pengangkut dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, mulai terlihat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Program bank sampah, pengelolaan sampah menjadi kompos, serta gerakan
pengurangan penggunaan plastik mulai diterapkan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah dan masyarakat mulai memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sampah, seperti aplikasi pelaporan sampah, sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Berdasarkan analisis di tahun 2025, faktor yang menyebabkan permasalahan sampah pada tahun 2025 antara lain. Yang pertama, volume sampah yang terus meningkat sering pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kurangnya partisipasi atau kerjasama sebagian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, keterbatasan sarana pengangkutan dan pengelolaan sampah. Yang keempat, belum meratanya program pengelolaan sampah di seluruh daerah. Yang berikut itu adalah kasus sampah dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan materi, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan sampah di pemukiman warga dapat diselesaikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap berpendomaan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas alam yang telah diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik merupakan bentuk kepedulian terhadap semua manusia, agar terhindar dari berbagai penyakit dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Masalah sampah tidak dapat diselesaikan secara individu. Diperlukan kerjasama seluruh warga melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bermusyawarah dalam menentukan solusi pengelolaan sampah seperti penyediaan tempat sampah, jadwal pengangkutan sampah, dan pelaksanaan program bank sampah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, fasilitas pengolahan sampah harus bersedia secara merata sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang berikut pengembangan ilmu dan teknologi dalam mengatasi masalah sampah. Sesuai konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengelolaan sampah adalah: yang pertama, pengembangan teknologi daur ulang sampah plastik. Yang kedua, pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, pengelolaan sampah menjadi energi alternatif.
Yang keempat, penggunaan aplikasi digital untuk pelaporan dan pengelolaan sampah. Yang kelima, pengembangan program bank sampah berbasis masyarakat. Yang keenam, edukasi lingkungan melalui media digital dan kegiatan sekolah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi menghasilkan teknologi baru, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan kesimpulan, sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang banyak terjadi di kawasan pemukiman warga. Pada tahun 2024, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, dan tingginya volume sampah rumah tangga. Pada tahun 2025, meskipun masalah tersebut masih ditemukan, telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat melalui program bank sampah, konsep zero waste, serta pemanfaat teknologi dan pengelolaan sampah. Kasus sampah di pemukiman warga memiliki hubungan yang erat dengan konsep Pancasila. Sebagai dasar nilai pembangunan ilmu, Pancasila menjadi pedoman agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, memperkuat kerjasama, serta mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap berlaksanakan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak. Itu saja presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.